bersyukur sekali bisa hadir walaupun melalui Zoom pada pagi hari ini karena saya tidak bisa hadir secara fisik sehubungan dengan keberadaan saya berada di Puruk Jauh ya di Kabupaten Gunung Raya dalam saat reses juga di sini. Dan pertama saya langsung saja karena waktu yang sangat terbatas pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya rasa saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Willy Bidari Yosef, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, fraksi PDI Perjuangan. Berarti kita foto dulu ya. Boleh. Sama rombongan. Jadi YouTuber. Saya melihat dia di Amerika. Di sini juga kamu ada pas pakai kan? Iya Pak. Ya. Saya yang belum. Oh belum? Baru. Baru penempatan di sini. Oh gitu. Aslinya dari mana? Saya orang Semarang. Semarang. Jadi Muller, pegunungan Muller. Ya. Jadi Kalimantan ini kan kalau ininya Muller Sawani. Jadi di sebelah sana itu kita Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Dan kabupatennya Kapuas Hulu. Sayang kita masih belum punya jalan bagus ya, silakan kalau enggak itu akan lebih bagus. Kita usahakan. Ini perkembangan BLM. Saya tadi baru bicara dengan Bupati Kota Waringin Timur. Dan kita lanjut ini untuk menuntaskan listrik desa. Nyambung sampai Kalton. Karena kita kan punya potensi yang luar biasa, bagus. Jadi saya memang berharap ya, kalau sudah BLN ini udah bisa tersambung semua, kesejahteraan, ya, pasti Pak. kemudian kenikmatan, kebahagiaan itu udah sangat jelas kita nikmati. Potensi pariwisatanya Luar biasa. Di sini eko wisata ya, namanya ya. Gimana yang bagusnya? Kita fotonya. Di sini aja dulu. Iya. Nanti baru kita ke. Terus di kalian. Ya kumpul sini semua. Satu orang tukang foto. Ya. Don sini dulu nanti gantian. Mari. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oh iya bagus. Bagus. Ke sana atau ke sana nanti? Ke sana bisa. Atau ambil ke belakang sini nanti bisa juga. Ya. Sini gabung sini. Menit lah. Hah? 15 menit. Sampai ke Suwangolong. Ngomong-ngomong. Oh, berarti kita pas dong waktunya jam 1. Ya. Saya tadi itu ini suasana mobilnya sudah diambil juga. Ya dan. Ini Bre.
Aku melacak ya jalur ke Sunda-Sunda. Saya Mas. Jadi kades para lewu kayak gimana? Tujang. Yang gimana? Budi Setiawan. Budi. Kalau Budi Nugroho. Sampai ada tumpang lahong aneh sih kan? Ya. Itu semua negara itu tidak melihat lagi polisi, tentara, berani budi atau penting aset negara ya, dan harus dimanfaatkan. Kalau tidak dipakai bisa dijadikan apa di situ kan. Inaya, hah? Kesini. Urus suara itu nih. Ya. Selamat siang. Merdeka. 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 Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya, tapi nanti yang mewakili Bupati setelah ini, kemudian kita ada diskusi. Nah, saya langsung saja ya untuk menyampaikan pesan-pesan ya, kemudian juga memperkenalkan diri ya, kemudian juga tentu juga ada hal-hal yang ingin saya berbagi ya. Pertama yang kami hormati dan kami banggakan Ketua DPR di Kabupaten Bandung Raya, ini kandidat Dr. Doni SP, tepuk tangan dulu semua. Karena sebentar lagi Doni ini akan diwisuda menjadi seorang doktor. Ya, doktor itu gelar akademik yang paling tertinggi. Ya, gelar akademik yang paling tertinggi, dan artinya tinggal 2-3 bulan lagi akan diwisuda. Dan yang kami hormati yang mewakili Pak Bupati, Pak Sarampang, yang saat ini sebagai asisten 1, kemudian yang mewakili camat, saudara Sekam, dan yang kami hormati juga yang mewakili dari Kepala PLN Purjahu, ya, yang mewakili, ya, terima kasih. Dan Anda berdua juga susah payah juga mengikuti saya, ya. Jadi tidak apa-apa ya. Seyogianya kalau saya pertemuan seperti ini, ya saya membawa PLN dari wilayah, ya, artinya yang mewakili direktur ya, atau para GM ya. Dan juga kalau saya hadir juga seperti ini, saya juga biasanya ditemani mitra kami, baik itu dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian ESDM atau Badan Riset Inovasi Nasional. Saya juga bangga ya bahwa saya juga ditemani oleh staf saya, Yuandre ya, dan teman-teman, dan juga saya senang juga karena hadir para kepala desa, walaupun tidak semua yang hadir, ada 3 kepala desa ya. Kemudian saya melihat terwakili lah oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Ada juga ya Bapak mantan camat pertama kita, Pak Animo BA ya. Terima kasih Pak Animo ya. Beliau adalah camat 15 tahun yang lalu rupanya di sini,
dan kebetulan dia ada. Ya. Dan saya juga senang juga karena banyak sekali saya lihat pendeta ya ada hadir ya, dan beberapa gereja dan juga tokoh agama ya, yang lain, ada dari dinas kesehatan, para dokter, para guru-guru ya, dan tentu tidak bisa saya sebut satu persatu ya karena memang ada banyak. Nah, dalam kegiatan hari ini tidak ada hal yang istimewa Bapak Ibu. Ya, jadi kehadiran saya ini tentu saya katakan saya pulang kampung silaturahmi ya, lalu saya ingin juga menyerap aspirasi dari Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Utmurung ini ya, dan tentu juga aspirasi Bapak Ibu itu ya, dan memang saya mengundang ketua DPR ya, dan juga yang mewakili bupati, karena bupati saat ini tidak ada di tempat ya, masih ada di tugas luar ya. Nah, sehingga pertemuan kita hari ini adalah bisa saya katakan adalah silaturahmi dari tahun atau di awal tahun 2022 ya, jadi itulah kegiatan yang kita lakukan. Tetapi bagi saya ini adalah nostalgia ya, nostalgia itu adalah artinya kenangan manis ya, kenangan manis yang tidak bisa kita lupakan. Maka oleh karena itu saya ingin menganjurkan juga kepada kepala desa ini Pak Segir, mungkin kalau Pak Segir ini tidak cocok saya berbapak sama dia, mungkin adik, mungkin bung ya, kalau sekarang itu Bro ya, Bro Segir ya, coba inisiatif dari teman-teman yang ada di desa ini atau di kecamatan ini menulis satu buku ya, menulis satu buku. Nah, saya terinspirasi juga karena yang tukang foto ini si Hendra, Pak Hendra. Nah, ini yang moto-moto ini Hendra namanya. Nah, kalau Bapak Ibu buka YouTube ya tentang Tumbang Olong, ya dia sudah memperkenalkan YouTube ini sudah di seluruh dunia. Orang sudah tahu ya, begitu ketik Tumbang Olong ya, Kecamatan Utmurung ini ketemu. Nah, saya nonton ya YouTube ini sama anak saya yang paling tua ya, namanya Purca namanya putra saya yang paling tua ya, Purca. Nah, karena dia saat ini lagi sekolah di Amerika, dia lulusan dari Akademi Kepolisian 2019 yang lalu, ya, dapat tugas belajar ya pendidikan di sana. Nah, dan juga saya berkesempatan untuk mengunjungi ya putra saya ini untuk memberikan support agar dia tetap semangat ya, agar putra putri Murung Raya ini apa yang menjadi cita-cita kita sama-sama pada tahun 2003 ya, saya dilantik jadi bupati, dan kita masih ingat bahwa kita akan mencapai apa yang disampaikan oleh Bung Doni tadi tentang merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterisolasian, merdeka dari kebodohan. Itu sebentar lagi akan kita capai. Sekarang 2022, 8 tahun lagi atau kurang lebih 2 periode pemilihan kepala daerah. Kita harus mencapai titik tertinggi yang merupakan cita-cita kita bersama. Yang saya tulis pada saat itu menjadi visi misi ya Bupati Murung Raya periode 2003-2013 ya, di mana saya dipercayakan untuk memimpin kita pada saat itu ya, saya sangat antusias sekali gitu ingin membangun Murung Raya ya, atau membangun Indonesia dari Murung Raya ini sesuai dengan tulisan saya di buku saya adalah bagaimana kita membangun Indonesia, tetapi membangun Indonesia dari pelosok, dari daerah hulu seperti ini ya, dari kabupaten yang kecil, terpencil ya, tetapi mempunyai kontribusi untuk Indonesia. Jadi itu merupakan satu hal yang saya menjadi cita-cita saya. Bahkan kalau kita mengingat sejarah tadi Bung Doni juga berbicara tentang sejarah ya, saya hanya mengingatkan kita bahwa bagaimanapun sejarah terbentuknya Murung Raya, sejarah terbentuknya Kecamatan Utmurung ini 15 tahun yang lalu ya, tepatnya pada tanggal berapa Bapak Ibu ingat? 30 Maret 2007. 30 Maret 2007 ya betul ya.
30 Maret 2007 itu di sana kita meresmikan ya dan menandatangani prasasti ya tempat kita ini, dan saya melihat tempat ini masih berdiri kokoh ya, masih cukup representatif ya, cukup artinya kalau saya melihat ya mungkin ada renovasi mungkin ya selama 15 tahun atau belum pernah renovasi, belum pernah. Berarti kita betul-betul membangun dengan hati nurani ya, artinya tidak melakukan ya artinya kesalahan sana sini. Kesalahan sana sini itu bocor, ya, lalu lapuk gitu ya, lalu patah gitu segala lantainya. Kalau nggak salah lantainya lantai kos ini, apalagi dari ulu. Ya. Nah, jadi tolong nanti Pak Kades dan teman-teman di sini membuat menurut sejarah ini. Jadi dengan ada sejarah ini akan menjadi bagian kunjungan wisata. Jadi kemarin saya terinspirasi juga dari keluarga besar kami di Batu Niwu namanya. Itu kita membuat satu rumah adat di sana. Kemarin saya ikut hadir di sana dalam peresmian. Ya. Kalau ada fotonya boleh nanti bisa pasang gitu, foto itu. Nah, jadi saya melihat Utmurung ini sebenarnya beranda, mau kita bilang beranda depan boleh, beranda tengah boleh, beranda belakang boleh, yang punya potensi besar untuk ekowisata, pariwisata itu adalah di kecamatan ini. Ya, maka oleh karena itu, ya, untuk kita memajukan ekonomi kita, apalagi sekarang marketing atau menjual itu memperkenalkan maksudnya, Utmurung, ya, itu tidak sulit sekarang ini. Ya. Begitu saya melihat menonton YouTube-nya Hendra tentang Tumbang Olong itu, ya, saya melihat orang pasti membukanya, ya, orang buka semua, ya, dan tentu orang akan melihat di mana itu, ya, namanya orang memburu tempat-tempat yang menurut dia sangat eksotik, ya, kemudian memburu daerah yang tidak ada di tempat lain, unik, ya, terutama itu pada saat kita berdiri di titik nol Lintang Selatan, Lintang Utara, Lintang Barat, itu menunjukkan bahwa kita sudah berada di daerah yang antik gitu ya, di daerah yang tidak sama dengan daerah lain, gitu. tidak dimiliki daerah lain. Ya, Desa Tumbang Olong, ya, kita punya patung Katulistiwa di sana, ya, dibangun oleh Pak Bupati Barito Utara. Kita belum mekar pada saat itu juga sejarah. Nah, itu juga bisa ditulis, ya. Nah, orang akan melihat, ya, bahwa Tumbang Olong menarik, ya. Tinggal sekarang ini, ya, saya kemarin sebenarnya ingin ikut musrenbang di sini, cuma tidak cocok waktunya kalau tidak salah, atau kami tertinggal karena pertama tidak diundang, ya, oleh kecamatan di sini. Saya tidak diundang, ya, siap salah kan? Kalau saya diundang, tentu saya memberikan masukan. Tentu saya akan memberikan masukan, ya, akhirnya Tumbang Olong ini menjadi daerah tujuan wisata. Kalau orang datang ke Murung Raja, mau lihat alam yang indah, boleh. Di Bukit Pasir, tadi saya stop juga, saya nggak pernah ngelewatin bukit itu. Setiap lewat bukit itu, saya kebangun, langsung turun, saya bilang kita di sini, foto. Walaupun berfoto-foto tidak ada perubahan di sana saya lihat. Tetap seperti dulu saja, ya. Dan syukur juga tidak gundul gitu ya. Hutan-hutan sejauh mata memandang, ya, pegunungan Mulir Sakwaner masih kita lihat masih hijau. Nah, itu hebatnya kita, ya. Nah, itu sudah kita pasang dulu cikal bakal tempat wisata, tempat orang rest area namanya, tempat orang istirahat, ya, karena beradu nyali dengan terjal-terjal dan punggung-punggung bukit, ya. Mungkin tadi teman-teman dari PLN yang baru melihat, ya, untung dia tertidur kan di mobil, dia nggak lihat jurang-jurang, tertidur ya Mas Adi? Nah, nggak berani tidur kan, dia melek aja untuk melihat, ya, itu pengalaman pertama, ya.
kita singgah di sana. Nah, hanya sayang tadi saya katakan, ya baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa belum mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Saya datang ya kemarin Desember itu, saya datang ke suatu tempat yang tentu Bapak Ibu tahu kalau saya nyebut nama itu, namanya air terjun Niagara. Ya, air terjun Niagara itu terbang ke sana 27 jam. Jadi bahasa kita nyiring nukahi, ya, tidak mudah. Saya datang 27 jam terbang, singgah sebentar aja, transit namanya. Ya, saya ingin melihat apa yang mau saya lihat di sana. Ya kebetulan karena anak-anak lagi libur, saya datang ke sana. Tetapi saya selalu berpikir kita juga punya sebenarnya, tapi tidak sebesar itu. Karena Niagara itu dimiliki oleh Amerika dan Kanada. Kunjungan wisata ke sana mungkin ya, saya tidak mengetahui jumlahnya, mungkin ya ada lebih dari 10 sampai 100 juta orang datang ke sana untuk melihat yang namanya Niagara. Mungkin juga penghasilan Amerika dari yang namanya Niagara air terjun itu mungkin juga ya, mungkin saya bisa katakan di atas 100 triliun. Coba bayangkan. Lalu bagaimana Murung Raya? Bagaimana Kecamatan Murung dan kita semua dengan potensi yang ada? Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Menjual sudah tidak sulit. Kalau dulu kan memasarnya susah. Saya sempat memasarkan Murung Raya ini kurang lebih 2004 kalau tidak salah. Saya terbang ke negara yang namanya Selandia Baru. Selandia Baru itu New Zealand mungkin namanya, seperti itu. Terbang dari Jakarta, transit di Australia, dari sana terbang lagi ke suatu pulau. Saya datang ke sana dalam rangka wisata juga, melihat ada satu pameran wisata yang ada di sana, dan Murung Raya ikut di dalam pameran itu. Yang saya lihat ya tidak juga terlalu bagus mereka, tetapi mengemasnya itu fokus. Nah, jadi sebenarnya kata-kata saya ini juga saya tunjukkan kepada Bung Doni selaku Ketua DPR. Tepuk tangan dulu. Karena fungsi DPR tadi sudah disampaikan, salah satunya anggaran. Nah, artinya kalau Bung Doni menganggarkan untuk menyiapkan pariwisata di Murung Raya, khususnya di Murung, karena potensi kita tidak jauh, apalagi saya tadi merasa jalannya sudah cukup bagus. Ya, artinya karena terpelihara adanya perusahaan tambang batu bara. Ya, kalau waktu zaman kayu, ya geruduk-geruduk lah kita pada saat itu, lalu yang namanya kayu ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang harus kita pelajari dari apa yang ada di tempat kita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita sudah mulai missing. Nah, missing itu tidak terlalu penting, ya. Merenang juga tidak terlalu penting, tetapi yang penting maksud saya itu kita melakukan sesuatu. Silahkan kepala desa, saya nggak tahu itu air terjun masuk desa mana itu? Tumbang Lorong 2. Kalau Bukit Pasir, Tumbang Lorong 2. Nah itu sekarang desa sudah ada satu desa 1 miliar, satu desa 1,5 miliar. Lalu desa juga sudah ada dewan DPR desa, namanya BPD ya. BPD desa sudah ada. Kepala desa sudah bisa membuat peraturan daerah. Nah, yang paling penting jaga Pancasila. Jangan ikut-ikutan yang melawan Pancasila. Kalau ada paham kelihatannya menolak Pancasila, itu sudah bukan orang cinta terhadap Indonesia yang kaya ini. Karena kalau tidak ada Pancasila, Indonesia tidak ada. Indonesia tidak ada.
Nah, kemudian kita juga saling menghargai satu dengan yang lain, karena Bhinneka Tunggal Ika itu juga penting. Dan kita bersyukur dengan Tuhan, Dia kasih kita macam-macam. Agamanya, bahasanya, sukunya. Saya tuh takut kalau Tuhan itu ingin seperti orang yang ingin tidak ada orang lain, hanya kita aja. Akhirnya coba bayangkan, kalau hanya semua laki-laki, tidak ada perempuan, coba rasain. Maksud saya rasain perempuan, bukan yang laki-lakinya. Karena dia tidak ada. Yang laki-laki juga rasain kamu nggak ada perempuan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Inilah yang sangat kami harapkan, sangat penting sekali untuk listrik dan air bersih ini. Ayo. Semua. Ayo. Ya, bersama di sini. Turun lagi ke bawah sedikit supaya berasnya. Ya, sedikit turun. Ini ibu di depan. Ibu tangga yang ini, tangga ini. Paling depan. Ya, depan. Ibu buka tapi. Ya. Bukan des. Buka. Bukan des. Lima, udah lima. Muka tuh. Bukan des itu. Ya. Sama Ibu Kades. Ini ibu siapa ini? Tapi ini itu Bu Bidi ya, lebih bagus lagi. Ibu Kades. Ya, Anda tunggu ya. Ya, kita akan serahkan. Sambut. Mohon izin Pak, kamera Pak. Ya, Budaya yang kuat. Foto muka tuh. foto muka. Ya, Tapi dulu. Oke, mohon izin. Kamera 1. Ya. Ya oke, mohon izin Bapak Ibu, kamera 1 2 3. Senyum. 1 2 3. Ya. Jadi sisa Jakarta itu gitu. Jadi dia silakan. Banding kita. Itu jadi support ya. Siap. Oh, iya. Ya, sekarang kita berada di Tugu Katulistiwa, titik 0 derajat di Desa Tumang Olong, Kecamatan Uut Murung. Nah, saya di sini bersama tokoh kita, ya, anggota DPR RI Pak Willy. Ya, kita jalan-jalan ke Tugu Katulistiwa. Gimana Pak dengan suasana di Tumang Olong, Pak? Pertama saya memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak. Ya, mungkin banyak para penonton YouTube, atau saya senang sekali bisa kenal dengan Saudara Hendra, YouTuber kita dari Kabupaten Murung Raya, yang saya lihat banyak sekali karya-karya yang bagus yang memperkenalkan Murung Raya, ya, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, ya. Dan saat ini kita berada di satu tempat yang sangat eksotik sekali, saya katakan seperti itu. Ya, mungkin sangat indah karena
Di tempat ini mungkin 20 tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Barito Utara ya, meresmikan tempat ini menjadi satu tempat untuk wisata, yaitu tempat kunjungan wisata. Dia berupa Tugu Katulistiwa. Ya, Tugu Katulistiwa yang berada di 0 derajat lintang selatan, lintang utara ya, yang ada di sini. Nah, karena kita berada di sini, tepatnya di satu ya berada mungkin di sini sudah cukup. Kita berada di 0 derajat. Ya. Kita berdiri 0 derajat di lintang utara atau lintang selatan ini. Ini menggambarkan bahwa ini lintasan Katulistiwa yang membelah Indonesia ini, ya, dengan bagian barat, timur, utara, dan selatan. Ya. Dan ini sangat mengesankan tentu bagi saya. Daerah ini sejuk, daerah ini hutannya masih lebat gitu ya. Dan tentu juga kalau kita bicara tentang hasil bumi dari daerah Kecamatan Ut Murung, Kabupaten Murung Raya ini, di sini tambang sangat banyak sekali. Hasil hutan berupa kayu juga banyak, kemudian hasil hutan ikutan juga banyak, dan tentu juga mineral-mineral lain. Ya. Nah, yang paling menarik saat ini adalah bahwa Tumbang Olong, Tugu Katulistiwa yang ada di belakang kita ini, ya, walaupun kelihatannya masih belum begitu terawat, ya, tetapi ini menunjukkan bahwa daerah ini merupakan suatu daerah yang bisa menjadi daerah tujuan wisata. Kalau mau datang ke Kalimantan Tengah, khususnya ke Murung Raya, khususnya lagi masuk ke atas kurang lebih 114 km dari kota Puruk Cahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya. Nah, untuk melihat beberapa tempat wisata, pada saat kita mulai pertama masuk tempat wisata ini, kita melalui jalan tidak beraspal, ya, artinya jalan perusahaan atau jalan tanah, tetapi kita akan bertemu dengan beberapa truk-truk yang mengangkut batu bara, truk-truk yang mengangkut kayu, ya, dan kita singgah di dalam satu tempat lagi yang tempatnya itu di sini dikatakan gunung atau apa namanya, pasir, ya, pasir putih namanya. Dan di situ bukan hanya pasir yang kita lihat, dari kejauhan kita akan melihat pemandangan alam yang sangat indah, ya, eksotik juga. Dan di sana itu adalah pegunungan Muller, ya, Sahwaner, yang tentu kita melihat begitu hijaunya daerah-daerah yang ada di Murung Raya ini, ya. Nah, kemudian dari situ tidak jauh kita akan terus masuk di sebelah kiri. Nanti kita akan bertemu dengan namanya air terjun Bun Bun, ya. Air terjun Bun Bun ini juga sangat menarik karena air terjun ini juga ada beberapa tingkatan, ada 2-3 tingkatan yang indah, airnya juga jernih. Dan tempatnya juga tentu membuat kita merasa aman, nyaman, dan sejuk, ya, di tempat ini. Nah, itulah sedikit tempat wisata yang tentu kita lewati sebelum kita sampai ke ibu kota kecamatan Tumbang Olong, ya, karena Tumbang Olong ini berdiri 30 Maret 2007, ya, 15 tahun yang lalu, ya, menjadi satu kecamatan yang dimekarkan, dikembangkan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya di Kabupaten Murung Raya sejak dia menjadi kabupaten bersama-sama dengan 8 kabupaten lainnya, ya. Nah, setelah itu kita akan bisa melihat ada satu pemandangan lagi nantinya, ada satu jembatan namanya Jembatan Pajai. Itu jembatan yang sangat antik, saya bilang seperti itu. Dia udah 30 tahun yang lalu sudah berdiri, tetap berdiri kokoh, konstruksinya besi, kemudian dia ini dengan kayu-kayu ulin untuk dilewati lintasan angkutan kayu pada saat itu. Dan itu tetap menarik. Kenapa? Karena dia melintasi sungai apa namanya? Barito. Sungai Barito, hulu dari Barito. Kita tahu bahwa Barito itu muaranya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, yang panjang sungai Barito itu lebih dari 900 km. Nah, di sini hulunya. Kalau hulu itu tentu beda dengan muara. Muara itu sangat terbuka, ya, sangat luas gitu kelihatan sungainya. Kalau di sini karena dia sudah hulu, tentu sudah menyempit. Ya, menyempitnya ini saya pernah saksikan, Bapak Ibu, ya, para pemirsa, kayu yang di seberang ini dan kayu ini daunnya akan ketemu, ya, seperti ini. Ya, kalau ketemu seperti ini seperti cinta, ya. Nah, jadi itu sedikit kita bicara tentang Tumbang Olong. Saya senang sekali
dalam masa reses saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi 7 yang membidangi energi, ya, kemudian juga membidangi perindustrian dan BRIN, ya, bisa sampai di sini, ya, dan tentu juga saya mengharap agar masyarakat di sekitar ini bisa mengelola ini, membersih dan menyiapkan tempat ini menjadi tujuan wisata, sehingga bisa menjadi paket wisata yang bisa kita promosikan, kita jual kepada para wisatawan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, karena di sini indah. Maka untuk itu ada kata-kata yang indah yang saya pernah dengar. Ya, ini ada kepala desa dari Tumbang Olong, dan ini adalah YouTuber kita, Saudara Hendra, ya. Kata-kata itu jangan mati dulu katanya, kalau belum sampai ke Tugu Katulistiwa di Tumbang Olong. Luar biasa. Ya, kenapa? Jadi artinya ada sesuatu yang indah. Ya. Bukan bentuknya yang seperti itu, tetapi kita berada di dalam satu lintasan Katulistiwa pada garis nol yang ada di sini. Ini yang sangat indahnya itu, gitu. Nah, maka untuk itu para pemirsa YouTube, ya, yang menonton YouTube ini, sekali lagi kami sampaikan, Anda beruntung bisa menonton YouTube ini, dan Anda juga beruntung apalagi apabila Anda sebelum, ya, kita artinya meninggal atau mati, ya, kita rugi kalau belum sampai di tempat ini, menginjak tempat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Willy Medial Yosef, anggota DPR RI dari Komisi 7 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah dari fraksi PD Perjuangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Ya, demikian, dan sekarang bersama-sama dengan kita ada di sini ada Pak Seger, Kades Tumbang Olong. Jadi Pak Seger, mohon izin, ya, kami senang bisa jalan-jalan ke tempat ini, dan ini Pak Seger tahu, Pak Kades tahu, ini untuk kesekian kalinya, dan kami sebagai anak muda yang lahir di Kalimantan, ya, akan terus mengeksplor, ya, wilayah potensi-potensi yang ada di wilayah kami. Dan jujur kami katakan bahwa sebenarnya kami mempunyai tempat yang luar biasa, anugerah dari Tuhan. Dan harapan kami juga Pak, karena di sini kita ada anggota DPR RI, selain kami eksplor dan menyampaikan pesan bahwa tempat-tempat wisata kita itu harus dilestarikan, begitu ya. Bahkan teman-teman yang mengunjungi tempat wisata itu kami himbau nanti jangan meninggalkan sampah. Kemudian harapan kami, karena ini hutan adalah sumber kehidupan bagi kita semua, harapan kami sebagai anak muda, sebagai anak di Kalimantan, nanti hutan ini tetap kita lestarikan. Bahkan impian kami ada suatu hutan itu yang menjadi tempat, ya, studi penelitian, ya, anak-anak pelajar mahasiswa. Jadi kita punya tempat seperti itu karena alam kita ini mempunyai berbagai jenis aneka hayati, ya. Tentu di situ juga ada habitat yang dibentuk ribuan tahun, ya, ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, ya. Jadi mungkin di kesempatan ini apa harapan Pak Kades, Pak Seger, kalau ada yang mau disampaikan, ya, tentang di wilayah Bapak? Ya, pada intinya harapan saya sebagai Kepala Desa Tumbang Olong 2 dan juga Ketua Abdesi Kalimantan Tengah, Tumbang Olong ini suatu saat, ya, kurang lebih 12 tahun ke depan itu akan menjadi kota kecil yang indah, yang mana keindahan itu mengandung suasana yang luar biasa, termasuk hutan, kemudian wisata-wisatanya. Karena saya lihat wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini tidak ada lain keindahan selain ada di Tumbang Olong 2 ini. Ini hal yang luar biasa, dan juga harapan kami ke depan, selain kami pemerintahan desa, harapan kami pemerintah daerah juga pemerintah provinsi dan pusat bisa membantu daripada kami untuk membangun suatu wisata di sini. Dan juga harapan kami desa Tumbang Olong 2 ini bisa menjadi desa wisata di Kalimantan Tengah ini, mungkin saja. Oke, terima kasih Pak Kades. Kita bertemu di tempat wisata, objek wisata selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.
Berapa kilo, Bu? Berapa kilo? Bimbing laut ya, Yo, John. Jadi kau jam dino itu. Ya. Yo. Yang saja tuh jajak komen tuh. Yang tuh kata Itu kira kupaya nih anu kebari itu. yang itu min juga sudah. Yo Itu yang Ayo. yang kan motor ini. jadi. Bareng. Ya. Jadi motor ini. Motor. Ngetang. Wow. Karena YouTuber kan YouTuber. Siapa? Oke, kamera Pak. 1 2 3. Ini ikan lomi. ini alatnya Ikan guys, sapan, Pak. Sorry. Ikan sapan, ikan yang paling enak. Iya, mantap. ya. Paling enak di Kalimantan Di Tengah. Kalimantan Tengah. Di semua tempat belum ada. Ikan super, Pak, lah. ada. Maka oleh karena itu datanglah ke Tumbang Olong untuk bisa mencicipi sop kepala ikan lomi. Sop kepala ikan sapan. Kalau di Singapura harganya 2 juta per kilo ini. Kalau di sini lebih murah. Lebih murah. Makanya datanglah ke sini. Lebih murah di sini. Jadi ada itu. Ya, kita cari yang lain lagi guys. Masih lekit mata. Ini apa bidue lah. Cara letaknya bidue. Ini pesanan nanti jam 3 tuh. Ini di super kapan tuh? Tuh di hijau tuh. Jadi ini super mana enggak? Mana? Masih lekit kan? Mata anu. Tes itu. Pakai es ya? Es, anu moni es batu isu tuh. Itu nama. Metu aja. Kan ya itu kan ojek kan pernah kan. Iya. Jadi aku bidue aja tuh. Iya. Aku dulu anu ini es batu ting. Ini anu ambilin kok. Beli es batu sih Kak Haji. Itu biarin belum. Area lo mulai YouTuber mesti datun. Sampai. Masih ada Anda kan bisa ya? Payah ke dapur begitu gini terkecil. Jatun Pak. Betul. Nayak di depan nayak. Nayak. Yo, ayo. 1, 2, Dulu ini Telu, pukul telu. 1, 2. taruh. Kalau ini nggak apa-apa. Bisa masuk kerja. Geser itu Pak. Sini dong. Sudah ya. Oke. 1, 2, 3. 1,